Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 12. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva di mana diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Dan selengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva jika diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, gambarnya bisa kalian saksikan melalui layar masing-masing, di mana saya mempunyai dua kurva, yaitu yang pertama adalah kurva fx, atau saya misalkan sama dengan Y1, di mana kurvanya saya berikan garis yang berwarna merah. Kemudian kurva Gx atau Y2, di mana kurvanya atau grafiknya saya gambar dengan menggunakan warna biru. Nah, kemudian antara dua kurva tersebut ada sebuah daerah arsiran yang berwarna hijau. Nah, daerah arsiran yang berwarna hijau tersebut yang akan kita putar mengelilingi sumbu X. Di sini sumbu X-nya. Nah, daerah yang berwarna hijau kalau saya putar mengelilingi sumbu X, maka akan membentuk apa seperti itu. Nah, gambarannya atau ilustrasinya seperti ini, ya. Ini saya gambar terlebih dahulu. Nah, pertama kita untuk grafik fungsi Gx atau Y2-nya di sini kalau saya putar berarti seperti itu. Kemudian grafik fungsi Fx-nya yang berwarna merah, ini kalau saya putar seperti ini, ya. Nah, seperti itu kira-kira kalau diputar. Masih saya gambar. Nah, sekarang kita lihat daerah arsiran yang berwarna hijau tadi, kalau saya putar mengelilingi sumbu X setidaknya 360 derajat atau satu kali putaran, atau akan lebih jelasnya apabila daerah tersebut diputar berkali-kali, maka akan menghasilkan sebuah seperti dua buah mangkok, di mana mangkok yang pertama itu mangkoknya besar, kemudian yang keduanya mangkoknya agak kecil. Nah, antara dua buah mangkok tersebut, mangkok yang besar dan mangkok yang kecil, di situ mempunyai volume. Nah, volume dari antara mangkok yang besar dan mangkok yang kecil itu yang akan kita cari dengan menggunakan aplikasi dari integral. Nah, kita tahu bahwa batasnya di sini adalah A sampai B. Maka volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva itu rumusnya adalah Pi kali integral A sampai B, kemudian fungsinya fungsi fx dikuadratkan dikurangi fungsi gx kuadrat, ya, diintegralkan terhadap x atau dx. Nah, ini adalah rumus utamanya untuk mencari volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, kemudian batas A dan B-nya biasanya dalam soal ini tidak diketahui. Maka kita perlu mencari terlebih dahulu. Dengan cara apa? Menyamadengankan kurva pertama dengan kurva yang kedua, atau fx sama dengan dx. Ini saya tulis untuk mencari batas. Mencari batas itu sama saja mencari titik potong antara dua buah kurva, yaitu fx sama dengan gx atau y1 sama dengan y2. Nah, sekarang kita lihat contoh pertama.
Dari volume benda putar itu sendiri, tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Ini bisa saya misalkan Y1 nya adalah X kuadrat, kemudian Y2 nya adalah X jika diputar mengelilingi sumbu X. Di sini yang belum ada batasnya, maka kita harus mencari batas terlebih dahulu. Pertama kita lakukan adalah mencari batas atau mencari titik potong antara kurva X kuadrat dan kurva X, yaitu Y1 sama dengan Y2 atau X kuadrat sama dengan X, kemudian tinggal pindah ruas saja. X kuadrat, X nya dipindah ruas ke kiri berarti menjadi min X sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, X nya kita faktorkan berarti X kali apa biar menghasilkan X kuadrat min X, berarti X kalikan dengan X min 1. Nah ini kalau saya kalikan, kembalikan lagi, X kali X itu adalah X kuadrat, X kali min 1 itu adalah min X. Maka didapatkan X sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 1. Sehingga di sini batasnya yaitu 0 dan 1. Karena batasnya sudah ketemu, maka kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu volume benda putar tadi. Volume sama dengan Pi kali integral A sampai B, fungsinya dikuadratkan, Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat, atau Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat. Dalam penentuan Y1 dan Y2, karena di sini di soalnya itu tidak ada Y1-nya, kemudian saya misalkan Y1-nya X kuadrat dan Y2-nya X, ini bisa sembarang ya. Jadi boleh di sini X kuadratnya misalkan Y2, kemudian X-nya adalah Y1, itu nggak masalah. Sehingga volumenya sama dengan Pi kali integral batasnya tadi 0 sampai 1, kemudian fungsinya tadi adalah Fx atau Y1 X kuadrat dikuadratkan, ingat dikuadratkan ya, Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat ya, jadi X kuadrat dikuadratkan dikurangi dengan X dikuadratkan juga. Nah, kalau volume itu fungsinya dikuadratkan. Kemudian kita selesaikan saja, maka Pi kali integral 0 sampai 1 X kuadrat dikuadratkan berarti X pangkat 4 dikurangi X kuadrat dx ya. Nah Pi-nya kalau membingungkan silakan disimpan terlebih dahulu saja, maka kemudian kita tinggal mengintegralkan sehingga X pangkat 4 itu integralnya adalah 1/5 X pangkat 5, kemudian dikurangi X kuadrat, hasil integralnya adalah 1/3 X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Di sini 1/5 ya ini ya. Ini saya hapus terlebih dahulu saja, tidak kelihatan angka 5-nya. Ini 5. Nah, kalau sudah tinggal kita selesaikan saja, kita substitusikan batasnya 0 sampai 1, maka 1 terlebih dahulu kita masukkan berarti 1/5 kali 1 pangkat 5 dikurangi 1/3 kali 1 pangkat 3, kemudian dikurangi batas bawahnya 0-nya kita masukkan, kita substitusikan X nya diganti 0 berarti 1/5 kali 0 pangkat 5, kemudian dikurangi 1/3 kali 0 pangkat 3. Nah selanjutnya berarti 1 pangkat 5 itu 1 kali 1/5 tetap 1/5, kemudian dikurangi dengan 1 pangkat 3 itu 1 kali 1/3 adalah 1/3. Nah kemudian yang selanjutnya dikurangi dengan 0 pangkat 5 itu 0 kali 1/5 tetap 0, 0 pangkat 3 itu 0 kali 1/3 juga tetap 0. Maka yang selanjutnya tinggal kita
samakan penyebutnya, berarti penyebutnya karena 5 dan 3 itu adalah 15. Kemudian di sini yang pertama 1 menjadi 5 karena menjadi 15 itu dikalikan dengan 3, berarti 3 dikurangi dengan 3 penyebut 3 menjadi 15 kalikan dengan 5 ya. Maka hasil akhirnya adalah min 2/15. Nah, kemudian karena di volume itu tidak boleh hasilnya negatif, maka tinggal dimutlakan sehingga hasil akhirnya adalah 2/15. Kemudian pi-nya kita kembalikan lagi karena tadi kita simpan, dan yang terakhir tinggal menuliskan SP atau satuan volume. Nah, itu penjelasan yang pertama. Kemudian kita lanjutkan pada contoh soal nomor 2. Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus X dan Y sama dengan 4X min 2 jika diputar mengelilingi sumbu X. Ini saya balik, misalkan Y1 nya adalah 4X min 2, sedangkan Y2 nya itu adalah X kuadrat plus X. Pertama sama tetap mencari batas karena batasnya tidak ada ya. Berarti Y1 sama dengan Y2 sehingga di sini menjadi 4X min 2 sama dengan X kuadrat plus X. Kita pindah ruas ke kanan saja biar X kuadratnya tetap positif, berarti X kuadrat plus X, kemudian min 4X itu dipindah menjadi min 4X, min 2 pindah ruas menjadi plus 2 sehingga hasilnya adalah 0 sama dengan X kuadrat, X dikurangi 4X itu adalah min 3X plus 2. Kemudian kita selesaikan persamaan kuadratnya, kita faktorkan. X kuadrat itu adalah X dikalikan dengan X plus 2, berapa kali berapa yang hasilnya plus 2, tetapi kalau ditambahkan hasilnya min 3, berarti min 1 kalikan dengan min 2 sehingga X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1, atau X min 2 sama dengan 0 sehingga X nya sama dengan 2. Maka di sini ketemu bahwa batasnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana volume sama dengan pi kali integral 1 sampai 2. Kemudian Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat. Y1 nya tadi adalah 4X min 2, berarti 4X min 2 kuadrat dikurangi dengan Y2 dikuadratkan. Ingat sekali lagi bahwa volume itu nanti untuk mencarinya fungsinya dikuadratkan terlebih dahulu. Jadi di sini karena Y-nya belum dalam bentuk kuadrat, maka X kuadrat plus X tetap harus dikuadratkan terlebih dahulu. Ya, yang selanjutnya kita selesaikan, berarti pi kali integral 1 sampai 2, 4X min 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 16X kuadrat min 16X plus 4, kemudian dikurangi dengan X kuadrat plus X dikuadratkan, itu adalah X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus X kuadrat ya. Kemudian kita buka kurung terlebih dahulu sebelum diintegralkan, berarti 16X kuadrat min 16X plus 4 dikalikan dengan min semua karena membuka kurung, berarti min X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min X kuadrat ya. Kemudian diselesaikan, yang bisa dijumlahkan terlebih dahulu, belum diintegralkan, berarti integralnya masih integral 1 sampai 2.
min X pangkat 4-nya tidak bisa dijumlahkan berarti tetap. Kemudian min 2X pangkat 3, kemudian 16X kuadrat dikurangi min X kuadrat berarti plus 15X kuadrat min 16X plus 4DX. Kemudian saya lanjutkan pada halaman yang selanjutnya, kita integralkan fungsinya tadi. Oke. Saya tulis terlebih dahulu tadi adalah pi kali integral 1 sampai 2, kemudian min X pangkat 4 min 2X pangkat 3, min X pangkat 4 min 2X pangkat 3, kemudian plus 15X kuadrat min 16X plus 15X kuadrat min 16X, kemudian yang terakhir adalah plus 4 ya. Nah ini kita integralkan, P-nya disimpan terlebih dahulu. Min 1/4 X pangkat 4 itu integralnya adalah min 1/5 X pangkat 5, kemudian min 2X pangkat 3 hasil integralnya adalah min 2/4 X pangkat 4 plus 15X pangkat 2 itu integralnya 15/3X pangkat 3, min 16X itu integralnya adalah 8X kuadrat, sedangkan 4 integralnya adalah 4X, dimana batasnya tadi adalah 1 sampai 2. Nah, yang selanjutnya yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu sebelum kita substitusikan. Berarti 1/5X pangkat 5 min 2/4 itu setengah X pangkat 4 plus 15/3 itu adalah 5X pangkat 3 min 8X kuadrat plus 4X, batasnya 1 sampai 2. Panjang Pak? Ya nggak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan dengan mensubstitusikan batas atas dikurangi batas bawahnya. Pertama adalah batas atasnya kita ganti dengan 2, berarti min 1/5 kali 2 pangkat 5 min setengah kali 2 pangkat 4 plus 5 kali 2 pangkat 3 min 8 kali 2 pangkat 2 plus 4 kali 2 masih dikurangi batas bawahnya X nya kita ganti dengan 1, berarti min 1/5 kali 1 pangkat 5, kemudian min setengah kali 1 pangkat 4, kemudian plus 5 kali 1 pangkat 3 min 8 kali 1 kuadrat plus 4 kali 1 ya. Panjang, nggak apa-apa. 2 pangkat 5 itu adalah 32 kali min 1/5 berarti min 32/5, kemudian dikurangi 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikali min setengah itu min 8, kemudian ditambah 2 pangkat 3 itu 8 kali 5 adalah 40, dikurangi 2 pangkat 2 itu adalah 4 kali 8 itu 32, yang selanjutnya adalah plus 8 ya. Kemudian dikurangi dengan satunya pangkat 5 itu tetap 1 kali min 1/5 itu sama tetap min 1/5, kemudian min 1 pangkat 4 kali setengah itu min setengah, kemudian 5 pangkat 1 itu adalah 1 pangkat 3 1 kali 5 itu tetap 5, kemudian dikurangi 1 kuadrat 1 kali 8 itu 8 ditambah 4. Nah kemudian selanjutnya min 8 dengan min 32 plus 40 ini bisa dicoret karena habis ya. Min 8 min 32 itu min 40 ditambah 40 habis, berarti yang depan sisanya adalah min 32/5 ditambah 8, kemudian dikurangi dengan yang belakang, kita langsung buka kurung saja. Berarti min ketemu min 1/5 menjadi plus 1/5,
kemudian min setengahnya ketemu min lagi berarti plus setengah. Yang selanjutnya 5 dikurangi 8 itu adalah min 3. Min 3 ditambah 4 itu adalah 1. 1 ketemu dengan min berarti min 1. Nah, kemudian saya lanjutkan di halaman berikutnya. Min 32/5 ditambah 1/5 berarti min 31/5. Kemudian yang selanjutnya setengahnya, nah berarti tetap ditambah setengah. Kemudian yang terakhir 8 dikurangi 1 berarti 7 plus 7. Kemudian tinggal kita selesaikan dengan cara menyamakan penyebutnya, yaitu karena penyebutnya 5 dan 2 berarti penyebutnya 10. Yang pertama untuk 31-nya 5 menjadi 10 kalikan 2 berarti min 31 dikalikan 2 juga, sehingga menjadi 62. Min 62 ditambah kemudian 2 menjadi 10 kalikan 5 berarti 1-nya kalikan 5 berarti menjadi 5. Dan plus 7 itu berarti penyebutnya adalah 1, berarti 7-nya kalikan 10 menjadi 70. Sehingga hasil akhirnya adalah min 62 ditambah 5 tambah 70. Min 62 tambah 70 itu 8. 8 tambah 5 berarti 13/10. Kemudian kita kembalikan lagi karena pi-nya tadi disimpan, sehingga hasil akhirnya adalah 13/10 pi satuan volume. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soalnya yang sudah saya share melalui Google Classroom. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.